Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Bapak Ibu seluruh jamaah, seluruh santri, ikhwan akhwat yang kami cintai, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari ini setelah dua Sabtu kita tidak bersua. Kembali kita diberikan Allah kemudahan, diberikan taufik, diberikan inayah sehingga kita kembali bisa menghidupkan majelis kita ini. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita terus berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, berusaha mencintai beliau sepenuh hati dan terus berharap syafaatnya. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya kelak di yaumul qiyamah. Kita akan mengkaji ayat 57 surah Al-A'raf, 57 dan 58. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjut di ayat 59 sampai ayat 62 bagian keduanya insyaallah. Tolong dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Kaitan siapa? Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya yaitu hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan.
dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Baik. Sudah siap ngaji semua? Tadi udah ditanya ya, are you ready? Baik. Pertama kita perhatikan dengan seksama qit'atun min hadhil ayah, potongan daripada ayat ini, wa huwallazi yursilur riyah. Wa huwa, dan dialah Allah, alladzi yursilu, yang mengirim, ar-riyaha, angin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim dhamir untuk menunjukkan dirinya. Dia tidak mengatakan wallahu alladzi, tapi dia menggunakan kata wa huwallazi, kata huwa yang digunakan. Karena bagi Allah wujudnya, kekuasaannya terlalu jelas. Sekalipun dibentuk dalam wujud isim dhamir, bukan isim dhahir, tapi tetap dia itu terlalu jelas bagi makhluknya, bagi hambanya yang mau mengambil pelajaran. Maka di ujung ayatnya la'allakum tadzakarun. Yang kedua, karena pekerjaan menurunkan hujan, mendatangkan rahmat itu pekerjaan tidak sekedar harian, ya, tetapi pekerjaan dan kesibukan Allah setiap saat. Karena hujan itu jangan antum bayangkan turunnya itu harian, per detik mungkin, per detik. Meskipun kita sekarang merasakan puncak musim kemarau, tapi di daerah-daerah yang lain, di negara-negara yang lain, hujan itu tidak pernah berhenti. Maka dia gunakan fi'il mudhari di situ. Dia katakan yursilu. Arsala yursilu. Maknanya mengirim atau mengutus. Berarti ketika angin itu berhembus membawa benih-benih hujan, itu yang mengirimkannya Allah. Bukan proses alami biasa. Ini sudut pandang yang berbeda antara seorang mufakkir muslim, pemikir muslim, dengan mufakkir gharbi, pemikir barat. Kalau pemikir muslim itu selalu mengaitkan semua kejadian itu dengan sang pembuat kejadian, tidak terlepas dari Allah SWT. Tapi pemikir barat mengkaji segala sesuatu sebagai fenomena alam biasa, sebagai satu proses dan kejadian yang biasa, yang mereka katakan proses tabi'i, kejadian biasa. Sehingga meskipun mereka belajar, menuntut ilmu, melakukan studi, ilmunya itu tidak menyampaikan mereka kepada Allah, tidak akan sampai mengenal Allah. Tapi orang yang beriman, seorang pemikir muslim, setiap kali dia melihat tetesan hujan atau merasakan hembusan angin, dia langsung ingat Allah, langsung terkoneksi kalbunya dengan Allah. Ini Allah sedang mengirimkan anginnya untuk kita. Kalaupun panas datang, Allah sedang mengirimkan panas mataharinya untuk kita. Semua dikaitkan dengan Allah. Karena segala sesuatu itu sekedar objek. Dia adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Fa'ilnya tetap Allah. Itu sudut pandang yang berbeda ya, antara mufakkir muslim dengan mufakkir gharbi. Gharbi itu yang saya maksud ya non muslim. Nah sekarang dunia pendidikan kita itu lebih banyak berkiblat kepada mufakkir gharbi. Sampai-sampai kalau kita belajar di pelajaran biologi itu yang diajarkan Pak Wiji,
Dulu sih ketika Abi belajar itu, sama sekali pelajaran biologi itu tidak ada teori yang mengantarkan pembacanya kepada Allah. Betul-betul terlepas dari kuasa Allah. Semua kejadian itu alami semua. Sampai disebut dengan istilah hukum alam. Pernahkah alam punya hukum? Tidak. Kita menyebutnya sunnatullah fil kaun. Hukum Allah yang diberlakukan untuk alam semesta. Tetap di situ pelakunya Allah. Yang menetapkan hukum alias sunnahnya itu tetap Allah. Alam hanya objek. Ini fondasi penting bagi para santri. Ini fondasi penting. Karena akan membentuk pola pikir kita. Akan membentuk manhaj fikri kita itu, metode berpikir kita. Terus antum kalau belajar terus nanti mau S2, mau S3 ngambil jurusan apapun, antum ingat ini fondasi ini. Ya. Jangan sampai ada satupun kejadian yang antum jauhkan kejadian itu dari kuasa Allah. Bahkan jatuhnya daun dibahas Quran itu kehendak Allah. Jatuhnya daun kan dibahas oleh Quran itu. Padahal itu hal sepele menurut kita. Tapi tidak bagi Allah. Karena semua kejadian termasuk jatuhnya daun itu min ayatihi, termasuk tanda kekuasaannya. Tanggalnya gigi kita, jatuhnya gigi kita itu tanda kuasa Allah. Untuk menunjukkan bahwa antum tidak bisa mengendalikan diri antum sendiri. Antum sekalipun merasa kuat, tidak bisa mengendalikan dan menguasai diri antum sendiri. Sehingga gigi itu ketika sudah saatnya diambil oleh Allah, itu tidak bisa nolak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kumis antum bisa mencukurnya. Tapi tumbuhnya antum tidak bisa nahan. Makanya Atabik kumisnya makin panjang. Mana Atabik? Aina huwa? Makin panjang kumisnya tuh. Kelihatan sudah mulai dewasa dia. Ya, ja'a ilal mahad saghiran wa asbahal an syaban, masya Allah. Datang pertama kali masih kecil, sekecil Mumtaz itu. Sekarang udah jadi pemuda, masya Allah. Ya karena tiap hari makan pare, sehat. Alhamdulillah. Dan cara antum mengenali diri sendiri juga gitu, karena tubuh kita, diri kita ini bagian daripada alam. Unsur min anasir al-alam. Kita ini bagian daripada alam. Dan kita pun harus sadar kalau kita ini maf'ul. Kita ini objek. Kita ini dikenai pekerjaan, dikendalikan, dikuasai. Kita tidak benar-benar punya kehendak, tidak benar-benar punya kekuasaan. Meskipun kadang-kadang kita merasa punya kuasa. Israel, laknatullah alaihim, itu merasa dia punya kuasa. Maka sekarang semena-mena, sedolim-dolimnya, sebengis-bengisnya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum alaiha. Mereka nonton sekarang dari layar kaca bagaimana Palestina, Gaza, saudara kita itu dibombardir, dibantai, dibasmi, genosida. Tapi mereka lupa kalau dunia ini ada pemiliknya. Makin dolim, makin semena-mena, itu tanda kehancurannya makin dekat. Bukan sebaliknya. Itu tanda bahwa kehancuran Israel itu makin dekat. Di ambang pintu itu. Habis gelap terbitlah terang. Sepotong malam yang paling gelap itu yang mendekati fajar. Maka ketika mereka merasa berkuasa, termasuk Amerika itu, ya, dulu pernah ada kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan, raja-raja diktator yang lebih hebat daripada Amerika dan Israel. Habis dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud qutila ashabul ukhdud. Itu cerita Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Buruj itu.
maka jangan merasa sok berkuasa. Izul, pilek ya, flu, terus ingusnya mau keluar, meler-meler itu. Bisa nahan nggak, Zul? Ojo metu. Jangan keluar, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti antum dikendalikan. Antum tidak bisa mengendalikan diri antum sendiri. Paham ya? Rambut kita yang di kepala ini tumbuh lebih cepat daripada yang di hidung dan di alis ini. Kalau seandainya pertumbuhannya sama oleh Allah dibuat sama cepatnya, mesti mata antum ketutupan. Hidung antum ini mesti akan penuh dengan rambut panjang gitu. Tiap bulan antum motong terus. Dibuat oleh Allah seperti itu agar antum tidak repot. Semua diatur oleh Allah dengan takdirnya. Termasuk di sini. Nanti yang diberi hujan siapa, jadwalnya kapan, berapa durasinya, berapa liternya, itu Allah yang atur. Itu makna wa huwallazi yursilu ar-riyah. Tuh, sampai sini ya. Antum belajar ilmu apapun, termasuk sains, termasuk fisika, apapun, termasuk kimia itu. Kalau antum menggunakan metode yang tadi Abi jelaskan itu, antum akan sampai kepada Allah. Makin alim antum, makin makrifat. Jelas ya? Antum menekuni bidang studi apapun lah, dokteran lah atau apa. Antum tekuni, tapi dengan metode tadi, dengan metodologi yang tadi Abi jelaskan, antum akan sampai kepada Allah. Dan makin kagum dengan pencipta alam semesta ini. Oke. Terus tengok kata ar-riyah. Ar-riyah itu jamak atau tunggal? Tunggalnya apa? Rih. Kalau kata angin itu dibentuk tunggal, itu umumnya mengandung madarat. Maka kentut itu dalam bahasa Arab itu disebut rih. Karena keluarnya mendatangkan madarat, mendatangkan gangguan. Siapa yang gak terganggu oleh kentut? Di pelajaran fikih kemarin Nabi jelaskan kentut ada dua jenis, durat sama fusa. Fusa itu apa, Pan? Yang enggak bunyi tapi bau ya. Terus durat? Nah, kalau kentut antum? Udah kenceng baunya. Apa suaranya? Baunya, Masya Allah, itu kentutnya orang Indonesia. Karena makanannya macam-macam. Kalau orang Arab cuma dua jenis kentut itu, fusa atau durat. Itu dalam bahasa Arab disebut rih. Kharajatir rih min duburi. Keluar kentut dari duburnya. Itu rih bahasanya. Di surat Al-Haqqah itu ketika Allah menghancurkan kaum Samud atau kaum Ad itu, dia mengirim rihan sorsoron. Angin yang bertiup kencang, lesus. Bahasa kita puting beliung, badai. Untuk menghancurkan kaum Ad itu. Disebutnya rih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk jamak. Ulama-ulama tafsir itu mengenali kalau Allah menggunakan bentuk jamak untuk menggambarkan angin, maka itu angin yang baik. Dia mendatangkan manfaat. Kalau dibentuk jamak, itu ketelitian para ulama. Diingat-ingat betul. Ketika dia gunakan ar-riyah, berarti ini angin yang bagus. Angin yang membawa benih-benih hujan itu digambarkan dengan riyah. Sehingga kedatangan angin itu mendatangkan rahmat Allah. Yang disebut tadi mendahului rahmatnya tadi itu. Ya, dan dikatakan sebagai busyra, kabar gembira. Karena seperti ini ketika kemarau panjang, kita menanti turunnya hujan. Sebagian saudara kita istisqa, sebagian berdoa, sebagian menanti-nanti.
Ya, dengan cemas. Iki udane kapan? Iki goro-goro toleh gak rampung iki. Ditahan sama pawang hujan jarene. Ketika dia terhembus angin, terbawa, kemudian diturunkan di daerah kita, gembira semua orang. Senang. Tidak hanya manusia, tumbuhan pun gembira. Hewan-hewan pun senang. Maka kemudian kita mendengar kata itu bertasbih di mana-mana. Gimana bunyinya? Ah ya persis. Kata itu bertasbih di mana-mana itu, ekspresif sekali mereka. Karena dinanti sekian lama itu. Nah manusia kadang-kadang lebih kalah dengan kata. Kalah dengan hewan. Kata itu ketika mendapat siraman hujan terus menggenang air, dia itu bertasbih, saut-sautan. Dari setiap tempatnya itu saut-sautan. Mereka itu bertasbih. Cuma antum nggak paham aja bahasanya. Mbok kira itu kata lagi kawin, ora. Nah itu sedang bertasbih dia. Saking senengnya tuh saut-sautan itu. Nah kita mestinya nggak boleh kalah. Turun hujan bergembiralah. Maka sunnah ketika turun hujan, terutama hujan-hujan pertama itu, dianjurkan antum hujan-hujanan. Oh jauh dipilek. Ya, nggak usah takut pilek, nggak usah takut flu. Nah, udan pertama udan lapangan, main bola, main futsal. Ya. Nah antum pikirannya wes negatif, pilek tenan. Pileknya mergo pikiran, bukan karena air hujan. Sunnah itu disuruh hujan-hujanan. Termasuk ada ilmu yang disampaikan oleh sebagian ulama, sebagian kawan kita yang belum punya anak, dianjurkan untuk hujan-hujanan. Setelah hujan-hujanan, melakukan hubungan dengan istrinya, bukan dengan istri orang lain ya, dengan istrinya. Insya Allah dengan izin Allah dia akan diberikan anak. Karena air itu dikatakan Allah waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Mungkin ada sel-sel yang mati, kalau tertimpa air hujan dia hidup. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Maka dianjurkan kemudian hujan-hujan, kemudian melakukan hubungan. Dengar mal? Nanti kalau udah nikah dipraktekkan. Nanti siang-siang. Lah siang kenapa? Ada apa dengan siang? Ini gak masalah loh. Lah itu sekedar apa ya, kutipan itu ya, keterangan dari para ulama kita. Jadi kan mau amalkan monggo enggak ya masalah. Yang penting saya sampaikan itu sebagai ilmu. Tapi harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Harus yakin. Terus hujan itu oleh Allah disebut baina yaday rahmati, disebut rahmat. Jangan sedikit pun ada keluhan, ada perasaan tidak nyaman, ada ganjalan hati ketika hujan itu turun. Dibiasakan hatinya ditata yang bersih agar nggak berkeluh kesah dengan hujan. Karena hujan itu disebut Allah rahmat. Dibiasakan begitu. Sekalipun kadang-kadang sebagian urusan kita itu agak repot, tapi tetap bergembiralah. Allah menyebut di sini, memberikan status hujan itu rahmatihi, rahmatnya. Sehingga hati kita harus menyambut itu dengan gembira. Mungkin sebagian kawan kita yang jualan es, karena musim hujan datang, esnya kemudian nggak laku. Terus kadang-kadang nyalakan hujan. Jangan. Lebih baik selama musim hujan jenengan jualan yang lain dulu. Daripada nyalahkan hujan, nanti lama-lama nyalahkan Tuhan. Mendingan ganti jualan yang lain dulu. Es teh hangat. Kacau. Jualan yang lain dulu, jangan sampai menyalahkan hujan. Antum salahkan hujan, antum menyalahkan Allah. Dan itu su'ul adab, qalilul adab ma'allah.
tidak sopan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sekian tempat itu, nun sewu ya, di sebagian daerah kemarin saya cerita itu, ketika musim kemarau mencapai puncaknya seperti ini, air itu betul-betul mahal, langka betul, susahnya minta ampun, asli. Bahkan di Klaten antum tidak merasakan itu, sehingga damai aja hidup antum. Ya, saya kemarin nengok santri di belakang sana, saya ke bagian mana itu? Makam. Terus saya nengok santri pada nyuci. Ya Allah ya salam. Airnya dikocorkan, ngocor. Oh ya pantesan ini listrik mahal sekali ini. Habisnya banyak sekali. Dia buang-buang begitu itu. Ayo yang melakukan itu istighfar yang banyak. Itu tidak cuma buang air, buang listrik itu antum. Ya. Dibuang-buang airnya itu. Padahal kalau mandi hanya segayung 2 gayung, langsung keluar. Baru masuk mobil langsung keluar. Tapi kalau nyuci dibuang-buang ini pelanggaran. Jadi biasakan yang hemat. Ya, secukupnya. Bukan sedikit tapi secukupnya. Hatta idza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit. Awan yang membawa air hujan itu disebut Allah sahaban siqalan, awan yang berat, karena memang tidak terhitung berapa liter yang dibawa itu. Ketika dia berat, tertarik oleh gravitasi bumi, dengan izin Allah dia turun menyirami tanah yang mati. Ketika tanah itu tersirami air hujan, fa'anzalna bihil ma' fa'akhrajna bihi min kulli tsamarat. Tumbuh kemudian tanaman-tanaman, kemudian dari tanaman itu tumbuh buah-buahan. Itu kata Allah, masal, perumpamaan nanti ketika Allah membangkitkan orang-orang yang mati. Kadzalika nukhrijul mauta. Nanti antum semua mati. Antum ya, bukan saya, antum semua mati. Di dalam tanah dimakamkan. Itu nanti untuk kebangkitan bumi itu disirami oleh air hujan 40 hari 40 malam. Disirami oleh air hujan 40 hari 40 malam. Setelah itu manusia dibangkitkan. Seperti itu nanti kebangkitan. Ketika kita melihat air turun menimpa bumi, awalnya tandus, tidak ada sedikit pun tanaman. Terus tumbuh tanaman-tanaman, tumbuh rerumputan. Itu kalau orang yang tauhidnya tinggi, dia langsung ingat Allah. Dia langsung meneguhkan tauhidnya. Dia langsung menyadari wahdaniyah Allah. Gak sekedar wujudnya. Dia langsung mengingat ilahiyah Allah. Dia tahu yang melakukan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu cara membangun kolbu. Maka kalau antum melihat ada tanaman tumbuh, itu jangan sekedar dilihat sebagai tadi fenomena alam, ingat langsung pada Allah. Termasuk tengok baik-baik ketika tanaman itu menyuguhkan buahnya. Orang sekarang itu orang yang jarang membaca proses. Dan itu kelemahan otak dan cara berpikir kita. Kita itu umumnya orang yang taunya hasil. Tak kasih contoh mas ya. Antum, santri ini, yang generasi-generasi sekarang ini loh, yang disebut generasi Z ini. Setelah generasi kan nggak ada ini kan, generasi Z kan, udah Z kan. Kan taunya nasi itu terhidang di dapur. Taunya nasi boleh terhidang, siap disantap itu kan taunya. Lalu untuk sampai ke meja antum itu prosesnya itu berapa langkah itu? Berapa tahap prosesnya itu? Nah itu antum tidak pernah membaca proses itu. Sehingga kadang-kadang sebagian santri kurang menghargai nasi itu. Gimana betul? Nasi itu dibuang-buang, disia-siakan. Gitu?
Setiap butirannya itu nggak disyukuri kadang-kadang. Sekarang tradisi yang dulu diajarkan Nabi jarang lagi diamalkan. Yang mensyukuri nikmat makanan itu, termasuk berterima kasih kepada yang masak. Itu dulu Nabi suruh tiap hari. Tapi antum terasa bosan. Padahal itu untuk mendidik kolbu antum. Untuk mendidik hati antum itu, agar setiap butiran nasi yang hadir di meja antum itu, di piring antum itu, antum lihat sebagai nikmat yang besar. Karena antum nggak terlibat dalam prosesnya, antum hanya menikmati hasilnya. Dah paham? Coba sebutkan berapa proses itu ketika petani menyuguhkan beras dan padi itu. Kok ujuk-ujuk menanam? Merendam padi. Itu baca sawah, terus menyiapkan lahan, ya, terus mengaliri air, terus benih ditanam, disiapkan, terus nunggu nggak benih itu tumbuh? Berapa lama nunggunya? Terus habis itu benihnya udah siap ditanam, kok jujur dipanen? Kayak piye karek ya? Baru ditanam kok panen. Tuh kan? Nggak sabar dengan proses. Disuruh jelaskan proses bertahan langsung panen. Piye arek gitu Allah. Itu bukti kalau anak sekarang itu tahunya hasil. Nggak ngerti proses itu loh. Sehingga kurang menghargai nikmat. Dan orang zaman dulu termasuk Abi itu terlibat dari sejak awal bapak itu mengolah tanah. Menunggu waktu yang tepat. Menanti betul kapan itu benih disiapkan. Biar ketika benih itu siap tanam, sudah turun hujan, karena di daerahnya Abi itu tak ada hujan. Dan merasakan betul nuansa kolbu menanti turunnya hujan itu. Betul-betul dirasakan, ditunggu betul. Dengan hati yang berharap betul kepada Allah. Kapan hujan? Kapan hujan? Itu pengalaman-pengalaman spiritual yang nggak dirasakan anak sekarang. Anak sekarang tahunya madang. 3M, madang, dan madang. Iya kan? Nah, makanya sekarang mulai difahami. Agar antum banyak bersyukur gitu ya. Nggak buang-buang nasi. Pokoknya kalau di piring itu masih ada 1-2 butir, jangan dicuci dulu. 2 butir itu bisa jadi yang mengandung barokah. Itu dimakan. Jangan langsung dicuci. Sehingga saluran air itu nggak gampang mampet. Karena buangan sisa makanan antum itu. Bahkan ketika dicek itu nggak cuma buangan sisa makanan. Dan saya bapak ya, yang hadir wali ini, ada sendok di situ. Selusin 2 lusin sendok. Sendoknya Fathi, sendoknya Arun, sendoknya Alpan itu masuk ke situ semua. Iki piye bocah nyuci sendok sampai masuk ke selokan itu. Baru satu saya soal itu, proses menghadirkan nasi. Sekarang saya tanya, proses menghadirkan kain ini, kain loh, baju ini, pernah antum renungkan nggak? Pernah antum tadaburi nggak? Mentadaburi sarung. Kemarin Nabi jalan ke belakang, di dekat makam, dapat 1 anduk, 1 sempak, 1 kaos. Dibuang begitu saja. Entah jatuh, entah apa, tapi nggak diopeni. Terus ambil pungut. Abi suruh ngambil siapa kemarin itu? Umair ya? Ambil mas, ini punya siapa? Tanyain orangnya. 1 sempak, 1 anduk, 1 kaos, t-shirt itu. Santri tidak pernah tahu bagaimana orang tuanya mencari duit untuk membeli baju itu. Ini nasihat Abi ini, nasihat orang tua untuk anak-anak. Kurang menghargai, sehingga seolah-olah kain itu ya saatnya dibuang, nggak usah diurus. Padahal orang tua antum mencari repotnya minta ampun. Nggak ada diada-adakan, ibaratnya itu ya. Karena dia duit, dia orangnya ngutang. Antum nggak paham itu. Maka jangan sampai begitu.
Cukup sekali 2 kali saja. Jangan sampai berkali-kali diingatkan. Nah, nanti kalau masih ada gitu, Mas Adzan ya, nanti dendanya dinaikkan, Mas. 1 potong anduk 100.000. Ben kapok dia. Wes, mulai ben ngutang deh. Panduk pokoknya itu paling banyak dibuang anak-anak itu. Terus adusnya randuan. Akhirnya gatelen. Oke. Ya Allah, ya Allah. Lanjut. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Kata tadhakkarun itu aslinya tatadzakkarun. Taknya 2. Dibuang 1. Li sur'ati tadzakkuri. Karena antum disuruh cepat mengambil pelajaran. Jangan berlambat-lambat. Maka tidak sampai tatadzakkarun. La'allakum tadzakkarun. Disuruh yang cepat. Karena tanda-tanda kebesaran Allah yang dijelaskan tadi itu antum lihat setiap hari. Antum temukan setiap saat. Cuma jarang ditadaburi. Maka ngaji seperti ini sekedar mengingatkan. Ini ayat Qur'aniyah, antum lihat ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah ini fungsi mengingatkan, antum disuruh ngecek langsung di lapangan. Sehingga ayat Allah yang tersebar di seluruh alam semesta itu tidak luput dari tadabbur antum. Direnungkan semua, dihayati, dimasukkan kolbu, sehingga antum makin dekat dengan Allah. Makin kenal sang pencipta itu. Makin bersyukur, nanti ujungnya itu liqaumin yashkurun. Disuruh ke situ antum. Liqaumin yashkurun itu. Di ujung ayat yang kedua itu. Bon? Jelas? Ngaji itu pakai apa? Pakai hati. Banyak orang alim, berilmu, tapi tidak punya kolbu. Sehingga ketika ngaji itu yang ada hanya menyerang orang saja. Ya, tidak ada bijak-bijaknya, tidak ada tenggang rasanya, tidak ada kewajiban menjaga perasaan saudaranya. Nah, antum tidak boleh begitu. Ngaji itu harus ada rasa, ada kolbunya, ada hatinya, ada penghayatannya. Ya, sehingga tidak mengandalkan otak semata. Agar Quran itu tidak hanya sampai tenggorokan, tapi sampai ke dasar qalb, masuk ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati itu nanti akan jadi perilaku. Tapi kalau berhenti pada otak, nggak sampai tenggorokan, itu akan jadi senjata. Senjata untuk menembak, menyerang orang lain, melukai orang banyak. Di situ bedanya. Makanya banyak kita temukan orang alim, berilmu, tapi senang melukai perasaan saudaranya. Senang, ya, untuk menyalahkan saudaranya. Kurang tenggang rasanya, kurang bijaksananya. Nah, jangan begitu. Saya pernah cerita, Kanjeng Nabi itu pernah minta para imam di masa beliau, kalau ngimami, sementara di belakang mereka itu ada anaknya Abu Lahab, itu dilarang baca surat Al-Lahab. Tujuannya apa? Untuk menjaga perasaan anaknya Abu Lahab yang masuk Islam dulu. Gak boleh baca Tabbat yada Abi Lahabiu. Makanya tadi Abi gak baca surat itu. Bisa jadi kan di jamaah kita ada anaknya Abu Lahab. Anaknya kan Muslim. Anaknya beriman itu Abu Lahab itu, masuk Islam. Itu mura'atus syu'uril muslimin, itu wajib. Menjaga perasaan umat Islam itu wajib. Dan sekarang sebagian orang ngaji tidak pakai menjaga perasaan, karena nggak ada olah rasa. Ngajinya itu cuma olah pikir. Bahkan sebagian hanya olah kata.
Dia pinter menata, merangkai, memilih kata, pinter. Tapi tidak ada olah rasanya itu. Sehingga tadi itu nggak pada menjaga perasaan saudaranya. Padahal anaknya Abu Lahab saja disuruh Nabi menjaga perasaannya loh. Anaknya Abu Lahab. Sehingga surat itu dihindari oleh sebagian imam. Khawatir kalau di belakangnya ada anaknya Abu Lahab. Ojo maca surat kuwi. Mesake lho iku bocah. Mosok sholat tuh mikir bapake diazab nek neraka. Mesake to? Ya aku nggak tahu perasaan anaknya Abu Lahab. Dia masuk Islam itu. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Nah ini tadi yang disinggung Abi ini tadi. Allah di sini membuat masal kalbu itu ada dua jenis. Digambarkan yang satu seperti al-baladu thayyib, tanah yang baik. Yang satu lagi disebut walladhi khabusa, tanah yang buruk. Tanah yang baik itu menumbuhkan tanaman, yakhruju nabatuhu. Maka kalau qalbu itu baik, thayyib, pasti produktif dengan amal. Nggak sibuk dia menyalahkan orang, nggak sibuk dia melukai saudaranya, dia sibuk dengan amalnya sendiri. Mana ada pohon itu yang sibuk nyalakan pohon yang lain? Nggak, dia fokus dengan dirinya sendiri menyembuhkan buah-buahan untuk kehidupan. Cek aja itu pohon-pohon itu, nggak ada yang sibuk nyalakan sana nyalakan sini. Tapi kalau qalbu yang buruk, walladhi khabisa la yakhruju illa nakida, yang keluar itu ndak manfaat-manfaat. Bahasanya tanaman yang merana. Kalau kita cek dalam tafsir itu la yufidu khairan. Kata nakida itu, nakdun itu sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Itu tergantung kolbunya. Kalau kolbunya buruk, pasti tindakannya, ucapannya, perilakunya mesti buruk. Paham ya? Makanya menjaga kebersihan hati itu penting. Itu babnya nanti tazkiyatun nafas, atau dalam bahasa Imam Ghazali tasawuf. Antum jangan alergi dengan kata tasawuf. Karena selama tasawuf itu antum pelajari dengan bil Quran wa bis sunnah, tasawufnya itu lurus. Itu hanya istilah saja. Sebagian ulama menyebut tazkiyatun nafsi, pelajaran untuk mensucikan jiwa. Agar antum tidak takabur, agar antum nggak ujub, agar antum tidak riya, agar antum tidak hasad, agar antum tidak sum'ah. Itu pelajarannya itu. Termasuk agar antum tidak menyimpan kesyirikan yang samar maupun yang jelas. Antum tidak hasad, dengki sama orang, itu diajari dalam pelajaran itu. Maka orang yang ngaji fikih, ngaji ilmu, ngaji hukum, kemudian dia tidak ngaji tasawuf, biasanya kering hatinya. Biasanya kering. Dia tahu hukum, tapi tidak tahu bagaimana menyampaikan hukum itu dengan bijaksana. Biasanya dia senang menyerang orang. Tahdzir sana, tahdzir sini, semua ditahdzir. Ya, kalau tidak ngaji di kelompoknya dimusuhi. Ya, jangan begitu nanti antum kalau jadi mubalik, jadi kiai, jadi ustadz, jangan begitu. Murid antum silakan suruh ngaji kemanapun, yang penting ngajinya dengan metode yang benar, gurunya punya sanad, gurunya punya ilmu, silakan. Yang antum larang kalau dia ngaji di kelompok yang sesat, dilarang. Tapi kalau hanya beda faham, beda mazhab, beda ormas, tak ba'as, maafi muskilah, nggak jadi soal, nggak masalah. Nah, untuk kepentingan itulah kemudian Al-Fatih didirikan. Berdiri di atas dan untuk semua golongan. Sehingga Al-Fatih itu nggak NU, nggak Muhammadiyah, tapi NU, Muhammadiyah ada semua. Darus Syahadah ya ada, Iskarimah ya ada, Lipia ya ada, Gontor ya ada,
Al-Azhar ada, JSID juga ada. Lengkap pokoknya. Lengkap. Di sini kolaborasi, melakukan ta'awun, kerjasama. Dan itu butuh kebersihan hati. Agar tidak ta'asub. Orang yang hatinya kotor itu senangnya ta'asub. Tadi waladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Maka dijaga hatinya. Ya. Kalau umpamanya santri tampak oleh teman-temannya itu terlihat paling menonjol, kelihatan paling pinter gitu ya, kelihatan paling alim, harus segera sadar diri, saya tidak boleh sombong, saya tidak boleh terjebak dalam takabur, tidak boleh. Itu langsung disadari. Jangan justru malah geleleng, komplindi, padahal masih santri. Sekalipun nanti antum jadi alim, alama, jadi kiai besar, tetap harus tawadhu. Tidak boleh sombong. Percaya diri iya, tapi sombong tidak boleh. Antum kalau muhadharah itu dididik untuk percaya diri, tapi sombong tidak boleh. Karena tabligh itu butuh kepercayaan diri. Menyampaikan ilmu butuh percaya diri, tapi tidak boleh sampai di derajat sombong. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Ya, perhatikan baik-baik itu. Allah menggunakan kata nusarrif bukan sekedar nubayyin. Kalau nubayyin itu menjelaskan sekali. Kalau sarrafa yusarrifu tasrifan, antum kenal dengan saraf itu adalah penjelasan yang berulang-ulang sehingga membentuk pola. Maka pelajaran saraf itu adalah pelajaran untuk mengenalkan pola kata. Sehingga ilmunya kata itu harus antum ulang-ulang sehingga antum mengenali polanya itu. Itu pelajaran saraf. Fa'ala yaf'ulu fa'alan fahuwa wadhaka. Nah, itu cara mengenal pola. Maka pelajaran saraf. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kadzalika nusarriful ayati, demikianlah kami menjelaskan secara berulang-ulang ayat-ayat kami, tapi tidak untuk semua manusia. Liqaumin yashkurun, bagi kaum yang bersyukur. Kalau tidak syukur, tidak ngerti ayat Allah. Maka Abi tadi tanya kan antum, bagaimana proses nasi terhidang di piring antum itu? Itu sekedar untuk memantik kesadaran aja, agar antum menjadi qaumin yashkurun, bersyukur kepada Allah. Termasuk suasana negeri antum yang tenang, damai, sentosa, itu seringkali nggak kita sadari sebagai nikmat. Maka harus diingatkan agar antum sadar. Ada saudara kita yang bahkan malam-malam begini harus berjaga karena rumahnya dirudal, kotanya dibombardir, blokade habis-habisan, nggak ada listrik, nggak ada pasokan energi, nggak ada internet, nggak ada air di Gaza itu. Sementara di negeri antum itu damainya minta ampun. Tapi sebagian kita masih merasa Indonesia ini isi orang genah, masih merasa Indonesia itu sudah negara jelas, segera jelas awakmu itu Indonesia. Dan bahasa orang Pati lebih kasar lagi. Saya ora jelas itu raimu loh. Indonesia itu jelas, enggak jelas itu kamu. Ada kekurangan, iya, tugas kita menyempurnakan, memperbaiki. Tapi jangan mengutuk negeri sendiri, tidak boleh. Jangan. Ini yang agak lucu kan Pak Mahfud MD, Prof Mahfud ini lucu dia. Saya bilang lucu. Karena dia Menko Polhukam, tapi kritik penegakan hukum, kan dia lucu. Lu dia menterinya kok malah kritik penegakan hukum, jangan anekdot tenan orang dia. Saya baca di berita, ini lucu orang ini. Dia menterinya kok dia mengkritik penegakan hukum, lihat dia bocah iki. Maka saya punya kesimpulan, sepintar apapun orang, sekalipun dia sampai profesor, kalau sudah ada kepentingan politik, mesti lucu dia. Jadi lucu gara-gara jadi politisi. Asli itu. Aku mau
gak masuk akal. Menko Polhukam yang kritik menegakkan hukum. Lah terus sama ini ngapain beliau? Ada kekurangan, iya, itu diperbaiki, no. Itu tugas Anda. Saya sebagai guru memperbaiki dalam dunia pendidikan semampu saya, sekuat tenaga saya, gitu. Nggak usah nyalakan saya, nyalakan sini. Apakah dengan mengutuk keadaan bisa berubah? Lah ya. Gelap, yuk nyalakan lampu biar terang. Anda mengutuk kegelapan, tidak akan pernah berubah jadi terang. Maka dipahami, Indonesia itu negeri yang damai. Gemah ripah loh, Sinawi, titi tentrem, Toto Raharjo. Tentrem, asli tentrem. Di mana antum bisa melihat negeri setentram ini? Tidak ada. Qit'atun minal firdaus Indonesia ini. Ini sepotong firdaus. Itu ucapan guru-guru Abi. Abi itu dulu sering diajak ke puncak, ke Cipanas, ke Cibodas tuh. Dosen-dosen Abi bilang, wallahi hadhihi jannah. Ini surga kata beliau itu. Iya karena lihat Cibodas itu, masya Allah itu tanamannya begitu rimbun, ada air terjun, sungai mengalir begitu jernih. Tidak kalah itu Swiss itu. Beliau mengatakan hadhihi jannah, wallahi hadhihi jannah. Gak ada di negara-negara yang lain Indonesia. Maka antum syukuri lah. Liqaumin yashkurun ini. Antum bisa belajar dengan tenang. Ya, tak ada kerusuhan, gak ada huru-hara, gak ada peperangan. Antum syukuri. Ada kekurangan, antum perbaiki. Jangan suka mengutuk. Antum dididik untuk menjadi pejuang. Pejuang itu tidak pernah mengutuk keadaan, tapi memperbaiki keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.